Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, saya penyiar berita artifisial intelijensia. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025. Berikut topik berita hari ini. Ratusan hektar kawasan hutan terbakar di perbukitan Danau Toba Humbahas. Kapolda pastikan pesawat Saudi Airlines aman dari ancaman bom. DPRD Sumut dukung Gubsu sekolah gratis. Kebakaran hebat kembali terjadi di kawasan perbukitan Danau Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, mengakibatkan sedikitnya 100 hektar lahan tepatnya di lereng perbukitan Panorama Panoguan Solu dan Dolok Pesona Kecamatan Lintong Nihuta. Pemadam kebakaran serta BPBD Humbang Hasundutan berjibaku bersama TNI Polri dan masyarakat setempat untuk mencegah agar api tidak meluas ke area lainnya. Menurut sejumlah warga, kebakaran berawal di lereng perbukitan Dolok Pesona, namun belum mengetahui sumber titik api yang kemudian menyebar ke lereng perbukitan Panorama Panoguan Solo hingga perbatasan Tapanuli Utara. Upaya pemadaman api sebanyak 5 unit damkar disebar di beberapa titik lokasi kebakaran. Petugas sempat menghadapi kesulitan akibat angin kencang dan lereng perbukitan yang terjal serta ketersediaan air untuk pemadaman sehingga mempengaruhi upaya pemadaman, namun dengan kegigihan petugas dan tim terkait api berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian. Sementara itu terkait peristiwa tersebut Bupati Humbahas Poloan Paniaran Nababan mengimbau masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan dalam pembukaan lahan atau kebun mengingat saat ini musim kemarau dan angin kencang yang rawan terjadi kebakaran. Pesawat haji rute Jeddah Muscat Oman Surabaya membawa 376 jemaah mendarat darurat di Bandara Kuala Namu karena mendapat ancaman bom. Namun setelah dilakukan pemeriksaan tim Jihandak Brimob Polda Su, pesawat dinyatakan aman dari bom. Hal itu disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, didampingi Kepala Otban Wilayah 2 Medan Asri Santosa, PLH Sekda Profsu Effendi Pohan, dan Lanut Suwondo Medan Kolonel Beni Simanjuntak, dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infanteri Agus Supriyono. PLT Director of Operation and Service PT Angkasa Pura Aviasi Nugroho Jati dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Kedatangan Domestik Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, baik pada barang bawaan penumpang, pesawat dan lainnya, disimpulkan Saudi Airlines clear dari bom. Selanjutnya penumpang pesawat sebanyak 376 orang jemaah haji terdiri dari 196 orang laki-laki dan 180 orang wanita, diistirahatkan di 3 hotel di daerah bandara. Pada hari Minggu dini hari tadi, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, para jemaah haji diberangkatkan ke daerah tujuan Surabaya. Kapolda berterima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya, dengan sigap melakukan pengamanan, sehingga sampai saat ini aman dari ancaman. Begitu juga para jemaah haji sehat walafiat. Terkait peristiwa tersebut sedang diselidiki kerjasama Polda Sumut, Polda Metro Jaya, serta Interpol, karena titiknya berada dari luar negeri. Tim Jibom dari Polda Sumut bersama TNI memberikan pengaman terhadap barang-barang yang ada di pesawat. Itu juga memerlukan effort yang cukup kuat dan cepat dibantu TNI, dan alhamdulillah barang-barang bagasi sudah dilakukan X-ray dan sampai saat ini tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Kepala Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan Asri Santosa menyampaikan, ancaman bom diterima pilot pada saat posisi pesawat di atas Banda Aceh, maka harus segera mendarat di bandara terdekat, yakni Bandara Kuala Namu. Setelah mendarat, langsung dilakukan evakuasi penumpang dan pengamanan bersama seluruh unsur yang sebelumnya sudah diinformasikan. Dilakukanlah screening, penumpang dulu dievakuasi, maksud saya. Dievakuasi
penumpang tanpa membawa barang apapun, kemudian ditaruh di tempat sesuatu yang clear, kemudian di screening sama teman-teman polisi. Setelah itu imigrasi dengan sigap juga beliau mendekati, memproses bagaimana masuk ke Indonesia. PLT Director of Operation and Service PT Angkasa Pura Aviasi Kuala Namu Nugroho Jati mengatakan, dengan peristiwa tersebut sejak pagi hingga sore, ada sekitar 21 penerbangan mengalami penundaan, baik penerbangan luar negeri dan domestik selama lebih kurang 2 jam. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pastikan jamaah haji asal Surabaya yang pesawatnya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, mendapatkan layanan akomodasi dengan baik. Sebanyak 376 orang jamaah haji asal Surabaya dievakuasi dari pesawat Saudi Airlines yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu Sabtu siang kemarin. Pesawat maskapai penerbangan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SVA 5688 rute Maskat Arab Saudi Surabaya yang membawa jamaah haji ini terpaksa mendarat darurat usai mendapat teror bom. Jamaah haji asal Surabaya ini berjumlah 376 orang, terdiri dari 196 orang jamaah haji laki-laki dan 180 orang jamaah haji perempuan. Sekda Provinsi Sumatera Utara Effendi Pohan menjelaskan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara pastikan layanan akomodasi jamaah haji berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi siapkan 188 kamar hotel untuk jamaah haji, guna beristirahat dan menunggu keberangkatan ke Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pertama berita ini diterima Bapak Gubernur Sumatera Utara ditugaskan kepada kami untuk memastikan pelayanan terhadap para jamaah ini optimal. Dari 376 jamaah sebanyak 196 laki-laki dan 180 wanita, setelah dilakukan screening tadi, semua dalam keadaan sehat. Dan Bapak Gubernur memastikan kepada kami agar pelayanan akomodasi baik makan maupun penginapan dan transfer sampai nanti pemberangkatan pukul 03.30 dapat terlaksana dengan baik. Salah satu jamaah haji Syamsul Hadi mengucapkan rasa syukur karena semua jamaah haji selamat dan mendapat layanan dengan baik sebelum diterbangkan kembali menuju kampung halaman mereka. Di rumah Pak, pada keluarga yang di rumah, kami di sini semua selamat. Alhamdulillah kami ditampung di bandara dengan keadaan sehat walafiat. Rencana balik kapan Pak? Rencana balik insya Allah nanti jam 12. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Gagasan kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, melakukan pendidikan biaya gratis untuk tahun ajaran baru 2025-2026 di sekolah, didukung DPRD Sumut dilakukan secara bertahap. Dukungan pendidikan biaya gratis dikatakan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Muhammad Subandi saat menghadiri kegiatan di Medan kemarin. Program biaya pendidikan gratis diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi anak-anak yang putus sekolah. Pengaruh ekonomi bagi masyarakat kurang mampu meski memiliki anak berkemampuan mendapatkan pendidikan hingga putus sekolah merupakan dilema dan menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah mengatasi hal tersebut. Tentunya dengan kondisi tersebut, untuk menjalankan program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dengan memprioritaskan bagi masyarakat kawasan daerah tertinggal dan terluar. Dengan demikian untuk ditegaskan Subandi, agar dapat merealisasikannya secara bertahap. Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pak Alek. Kemarin kita akan melaksanakan program ini secara bertahap, ya. Dimulai dari Nias. Jadi artinya kita akan start mulai Nias
kabupaten dan kota yang ada di sana. Jadi itu nanti akan berlanjut ke kabupaten lain dan kota lain di Sumatera Utara. Namun niat daripada Pak Gubernur ini tentu sejalan dengan daripada undang-undang kita bahwa bagaimana menjadikan anak Indonesia, pemerintah memberikan tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak Indonesia. Jadi kita dukung ya. Program biaya pendidikan gratis oleh Gubernur Sumatera Utara memberi kesempatan bagi anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkannya ke jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Dari Kota Medan, Trifandi Rusli melaporkan. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sumatera Utara, BBGTK berkomitmen mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo, diantaranya melakukan pengembangan sumber daya manusia, mewujudkan pendidikan berkualitas dengan menerapkan kolaborasi. Penerapan kolaborasi, meningkatkan pendidikan berkualitas melibatkan stakeholder, merupakan rumusan hasil rapat koordinasi program prioritas Kemendikdasmen bidang guru dan tenaga kependidikan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah program prioritas dibedah dalam rakor, mulai dari persiapan pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, hingga persiapan seleksi bakal calon kepala sekolah. Kepala BBGTK Sumut Joko Ahmad Joifan mengatakan, melalui rakor dapat menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergi antar pemangku pendidikan dalam melaksanakan program prioritas Kemendikdasmen di bidang guru tenaga kependidikan. Pentingnya kolaborasi yang konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program tidak terhenti di tataran kebijakan. BBGTK Sumut siap berkolaborasi dalam pemuatan peran guru sebagai pilar utama dalam melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kota Medan, Trifandi Rusli melaporkan. Kodam 1 Bukit Barisan menggelar syukuran hari ulang tahun ke-75 di lapangan hijau Makodam 1 Bukit Barisan kemarin. Acara ini menjadi momentum memperkokoh sinergi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan utama menjaga kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Peringatan HUT ke-75 Kodam 1 Bukit Barisan dipimpin langsung Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto. Puncak peringatan dan syukuran hari ulang tahun ini menjadi yang pertama dalam sejarah dengan kehadiran langsung sejumlah mantan Pangdam 1 Bukit Barisan yang menjabat antara tahun 2006 hingga 2020. Selain itu juga, turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan jajaran Forkopimda Sumut, kepala daerah, unsur TNI Polri, tokoh agama, pimpinan lembaga, serta keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan. Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan komitmen Kodam 1 Bukit Barisan untuk terus bersama rakyat membangun negeri. Perjalanan panjang Kodam 1 Bukit Barisan tidak lepas dari dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk para mantan Pangdam yang meletakkan pondasi yang sangat kuat. Kodam juga memberikan piagam penghargaan kepada 8 prajurit berprestasi dari berbagai satuan. Berbagai lomba ketangkasan turut memeriahkan peringatan tersebut dan lomba meliputi cross country, renang militer, dan menembak. Kegiatan sosial juga digelar berupa penyerahan tali asih kepada veteran, warakawuri, anak yatim, dan penyandang disabilitas oleh Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Daerah 1 Bukit Barisan. Harapannya sesuai dengan tema sama membangun negeri, maka kita berharap keadaan Kodam 1 Bukit Barisan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa bermanfaat untuk negara, khususnya dalam hal pertahanan, keamanan, dan mendukung tugas pemerintah daerah dari polda lain untuk membuat situasi wilayah. Dari Kota Medan, kontributor KVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Sampah merupakan benda yang tidak lagi memiliki manfaat. Ternyata jika dipilah dan diolah bisa menjadi benda yang berharga dan memiliki nilai ekonomi yang berdampak baik bagi lingkungan. Di Kota Medan sebanyak 2.000 ton sampah dihasilkan masyarakat setiap harinya.
Meski sampah dapat menimbulkan persoalan, namun jika dikelola dengan baik, dapat memberikan nilai positif. Sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari lokasi tempat pembuangan sampah, mulai dari pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga hingga pembuangannya ke tempat pembuangan akhir. Di tempat pembuangan sementara sampah, masyarakat dapat memilih dan memilah sampah yang masih dapat digunakan untuk dijual sebagai bahan daur ulang. Salah seorang petugas bestari dari pilah sampah mengaku bisa menambah pemasukan sebesar 100.000 per minggunya. Ya, kami biasanya begitu sampai di lokasi nyapu, protokol dulu, diambil sampah-sampah protokol. Habis itu masuk ke dalam gang. Habis ke dalam gang baru kami bebel warga. Saya biasanya satu hari itu bisa sampai 3 atau 4 kali yang mengambil sampah dari rumah-rumah warga. Kalau kami satu hari itu kami kalikan penghasilannya 1 minggu itu bisa sekitaran 100.000 lebih gitu loh. Salah satu solusi untuk dapat menangani sampah dan bermanfaat bagi para petugas kebersihan dan pengepul adalah bank sampah. Namun sampai saat ini masih menemui kendala karena pola pikir para penjual sampah harus cepat dan cash. Sementara sejumlah bank sampah masih menerapkan pola menabung. Sebenarnya bank sampah ini dibuat oleh Pegadaian memang sangat membantu untuk masyarakat. Cuma program bank sampah ini kan dia menabung emas, menjual sampah menabung emas. Masyarakat kita ini yang biasa membantu untuk mengutip-ngutip sampah yang ada ini, sementara uangnya untuk digunakan hari-hari. Ketua Kadin Kota Medan Arman Chandra mengajak seluruh pihak melihat sampah sebagai bahan baku industri dari daur ulang, sehingga masyarakat akan memiliki pemahaman yang sama bahwa sampah penting dan bernilai. Jika pemahaman sampah adalah bahan baku, suatu saat TPS dan TPA tidak akan lagi menimbulkan masalah, justru memberi manfaat yang besar. Sampah plastik daur ulang dapat dijadikan biji plastik untuk kebutuhan plastik industri yang menyerupai polybag. Untuk dapat mewujudkan sampah sangat berarti dan semua pihak dapat mengelola sampahnya serta bernilai ekonomi, perlu kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Saat ini kalau kita lihat, sampah itu adalah bahan baku. Kenapa? Karena industri sangat membutuhkan bahan baku ya. Ya kalau kita bilang sampah itu kan saat ini manajemennya masih perlu ditingkatkan ya, manajemen sampah perlu ditingkatkan. Semakin banyak bank sampah berarti kan di situ kita dapat memilah, memilih, dan industri akan melihat di situ. Kita sudah ada memilih beberapa lokasi, ya, salah satu di daerah Medan Johor. Mungkin akan jalan ya sebelum tanggal 27 itu sudah terlaksana. Dan semoga setelah terlaksana kita akan menciptakan manajemen sampah di sana dan sampah kemungkinan besar tidak akan sampai ke TPA lagi. Ya sama-sama berkolaborasi, Triple HRC kalau bisa duduk bersama, dan sekarang ya sering kita duduk bersama, ya tinggal kita menjalankan saja itu. Meski masih banyak orang beranggapan sampah adalah masalah, namun jika dimaknai betapa pentingnya daur ulang untuk kepentingan bahan baku industri, suatu saat akan memberikan nilai positif baik bagi kebersihan lingkungan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kawasan Sport Center yang berlokasi di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, mulai ramai dikunjungi warga untuk berolahraga pada akhir pekan. Kawasan Sport Center menjadi tempat favorit bagi warga untuk berolahraga dan berkreasi karena terdapat berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, bulu tangkis, tenis, pusat kebugaran, dan area senam. Warga datang berolahraga atau sekedar menikmati suasana secara individu maupun berkelompok. Kawasan ini selalu ramai dikunjungi, terutama saat akhir pekan dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain sebagai tempat olahraga, kawasan ini juga berpotensi sebagai tempat wisata, karena adanya area terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, Mahfulah Pratama Daulay mengatakan, sudah sekitar 5 pekan, ribuan orang datang setiap minggunya ke kawasan Sport Center dari berbagai daerah seperti Batangkuis, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, hingga Medan untuk berolahraga. Di lokasi ini disediakan tempat berjualan untuk UMKM tanpa pungutan biaya apapun. Jika ada oknum yang melakukan pengutipan akan ditindak.
Dengan adanya program demikian, maka kebugaran masyarakat, khususnya di kawasan sekitaran sport center Desa Sena, ini bisa terjaga. Masyarakat sehat, otomatis Sumatera Utara maju ke depan. Saya sudah sampaikan kepada seluruh anggota, tidak boleh berhenti pada waktu parkir digratiskan. Dan kemarin kepada oknum sudah kami sampaikan teguran. Walaupun sukarela itu tidak diperkenankan dan kami pastikan ini tidak akan terjadi lagi. Kalaupun masih terjadi, kami akan memberikan sanksi sanksi. Di kawasan sport center ini dilakukan senam bersama setiap minggu pagi serta dapat diikuti anak-anak hingga orang tua. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh masyarakat. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Kejuaraan surfing internasional Nias Pro World Surf League kembali dilaksanakan di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan dan akan diikuti sebanyak 242 atlet dari 13 negara. Kejuaraan surfing internasional Nias Pro 2025 World Surf League Qualifying Series 6000 merupakan ajang olahraga keempat yang dilaksanakan di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan. Ajang olahraga yang menantang serta menguji adrenalin ini dilakukan untuk mengembangkan potensi olahraga juga memperkenalkan wisata dan budaya Nias di kancah internasional. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta mengatakan, event olahraga ini akan dikembangkan menjadi kekuatan agar berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi rakyat dan pelaku UMKM di lokasi wisata Pantai Sorake bahkan Kepulauan Nias. Kita tentunya ingin meningkatkan kualitas supaya makin dikenal, turis makin datang banyak, termasuk turis lokal karena olahraga. Dunia mengakui dengan ombak yang keren, masuk 5 besar dunia. Mari kita kuatkan seluruh infrastruktur yang ada supaya lebih keren. Kita kuatkan kabupaten dan kota penyangga dengan event-event olahraga. Ketua Forkada Sekepulauan Nias Soa Lauli menjamin penyelenggaraan kejuaraan surfing internasional Nias Pro 2025 yang bekerja sama dengan Organisasi Persatuan Selancar Ombak Indonesia akan berjalan lancar dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan Pak Presiden kita sekarang, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana kemajuan sebuah daerah, maka salah satunya event-event seperti ini. Maka ketika ada kondisi tertentu, itu hal-hal yang wajar, tapi saya berharap bahwa ada perhatian khusus, ya, ada perhatian khusus karena event Nias Pro ini tidak kalah saing dengan event-event yang ada di daerah yang lain. Sementara ratusan atlet lokal dan mancanegara telah berada di sekitaran Pantai Sorake. Kejuaraan surfing internasional Nias Pro 2025 yang dimulai sejak Sabtu kemarin hingga sepekan mendatang. Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal. Tradisi ini dilakukan untuk menjaga ekosistem alam, sekaligus untuk melestarikan ikan sungai. Lubuk Larangan adalah sungai yang ditabur ikan dan hanya dapat dipanen dan dipancing pada momen tertentu saja. Lubuk Larangan salah satu tradisi kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga saat ini. Selain dapat menjaga ekosistem pada aliran sungai, juga dapat melestarikan sumber daya ikan. Seperti Lubuk Larangan di Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal, terdapat berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, ikan mas, dan ikan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya, bahkan sudah puluhan tahun ikannya tidak pernah diambil. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak yang nantinya dapat menyebar ke beberapa sungai di wilayah sekitarnya. Berbeda dengan daerah lainnya, sebagian ikan dari Lubuk Larangan ini dipanen sekali dalam 1 tahun.
Tradisi panen ikan lubuk larangan di Mandailing Natal biasanya dilakukan saat Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Karena banyak sanak keluarga dari rantau pulang ke kampung halaman, sehingga keluarga yang pulang kampung tersebut ikut melakukan tradisi buka lubuk larangan. Aik tambangan ini, lubuk larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jaya ini. Inilah pusat salah satunya nih. Jadi di sini berkembang biak, ada yang berjalan melalui ikan pas naik sungainya, biasanya naik ke hulu. Biasanya gitu, Bang. Di sini yang ada di sini ikan nila, cuma ikan nilanya udah sedikit, ikan mas, ikan lele jumbo, terus ikan jurung. Itulah yang umumnya di sini, Bang. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan biasanya menangkap ikan di lubuk larangan menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Ikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin, tanggal 22 Juni tahun 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Perakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku esok hari Senin 23 Juni 2025. Pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Begitu juga untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Deli Serdang dan Langkat. Untuk malam hari berpotensi berawan di wilayah Sumatera Utara dan untuk dini hari diperkirakan terdapat hujan ringan di wilayah Labuhan Batu. Suhu udara berkisar 15-35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 68-91%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5-10 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan Citra Satelit 21 Juni 2025 terdapat 2 titik panas di wilayah Sumatera Utara yaitu 2 titik di Kabupaten Mandailing Natal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa, selamat sore dan sampai jumpa.